harus pemerintah bisa melihat kira-kira apa sebetulnya yang terjadi di Papua itu. Halo milenial, senang sekali rasanya saya Amel Sani dapat kembali menjumpai teman-teman dalam Mata Dialog, tentunya hanya di Mata Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bumi Papua beserta isinya memiliki nilai budaya yang kuat. Pendekatan sosial, politik, dan militeristik hanya menambah sekat. Pendekatan politik yang santun dan kemanusiaan harus dikedepankan. Bumi Papua butuh pendekatan yang baru. Pendekatan kebinekaan yang berasaskan ideologi bangsa yang dibalut semangat egaliter serta nasionalisme satu nusa, satu bangsa. Mata Dialog sudah menghadirkan dua narasumber pada kesempatan kali ini untuk berdiskusi bersama-sama dalam perbincangan Mata Dialog. Di sini sudah ada Bernie. Hello Bernie, how are you? I'm good, thank you. Hello guys, my name is Bernie. Back again with me. Aku mahasiswa di LSPR, London School of Public Relations Jakarta, dan kami akan membahas tentang isu-isu yang ada di Papua. Dan terima kasih. Nice, thank you Bernie. Dan juga sudah hadir bersama kita Bang Ramses. Halo, apa kabar Bang Ramses? Baik, kabar baik. Luar biasa. Kita ingin mengetahui apakah pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup baik atau memang perlu ada hal-hal yang dibenahi. Mungkin boleh berbagi perspektif Bang Ramses? Iya, saya kira masyarakat Indonesia kan masyarakat yang berbudaya ya. Oleh karena itu maka pendekatan atau metode untuk menyelesaikan suatu kasus di suatu daerah itu maka harus juga menggunakan pendekatan budaya. Perlu harus ada pendekatan budaya yang sangat kuat oleh pemerintah. Baik itu oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Atau stakeholder yang lainnya gitu. Agar bisa menyelesaikan secara arif dan bijaksana. Yang kedua juga pemerintah bisa melihat kira-kira apa sebetulnya yang terjadi di Papua itu. Itu yang paling penting gitu. Sehingga mereka harus mampu membangun narasi yang positif. Karena membangun narasi-narasi yang positif kepada masyarakat Indonesia maupun dunia luar, maka itu bisa menenangkan situasi yang ada di Papua. Selain itu juga pemerintah harus mencari faktor-faktor eksternal lain ya, agar bisa menyelesaikan kasus di Papua itu. Kalau misalnya terkait kesejahteraan masyarakat, terkait pendidikan, saya kira ini yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Nah, pemerintahan Jokowi ini kan juga sangat konsentrasi membangun Indonesia ya, dengan Indonesia sentris itu. Apalagi dia sudah membangun berbagai infrastruktur di Papua. Nah, oleh karena itu selain membangun infrastruktur, juga harus ada pendekatan-pendekatan lain seperti yang saya katakan tadi adalah pendekatan budaya. Karena memang ada beberapa kasus di negara-negara lain, mereka memisahkan diri dari satu negara, itu bukan karena mereka tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, tidak mendapatkan infrastruktur atau kesejahteraan dari pemerintah, karena dia tidak berjalan secara paralel gitu. Justru mereka memisahkan diri. Berarti ada faktor lain selain itu gitu. Nah, oleh karena itu peristiwa di Papua itu harus diselesaikan secara komprehensif, terutama menggunakan pendekatan-pendekatan budaya seperti yang saya katakan tadi bahwa bangsa kita ini bangsa yang berbudaya dan masyarakat kita masyarakat yang berbudaya. Saya kira ini hal yang paling penting menurut saya gitu. Oke, terima kasih Bang Ramses. Kiranya pemerintah dan masyarakat pun memang harus mempunyai jalinan yang cukup erat begitu ya Bang Ramses ya? Iya, pertama begini, pemerintah harus bisa mengundang kelompok-kelompok milenial ya, karena mereka adalah agen perubahan masa depan. Perubahan di masa depan, betul. Jadi orang-orang muda itu, orang-orang muda di Papua, kelompok-kelompok intelektual itu harus diundang, ya, minta pikiran mereka, minta pendapat mereka seperti apa. Karena diskusi kiranya. Ya, harus diskusi dengan mereka. Jadi pemerintah harus menghadirkan mereka. Kita tidak mengabaikan orang-orang tua, ya, kelompok-kelompok tua, tokoh-tokoh tua, tokoh masyarakat. Kita tidak mengabaikan mereka. Tetapi setidak-tidaknya juga pemerintah harus mengundang, ya, kelompok-kelompok muda, ya kan, para mahasiswa, agar mereka bisa menyampaikan apa keinginan mereka gitu. Ini kan pendekatan dari hati ke hati, pendekatan budaya loh. Kira-kira apa keinginan mereka sehingga peristiwa itu tidak akan terulang kembali gitu.
Itu yang paling penting menurut saya. Pendekatan dari hati ke hati, seperti yang saya katakan, bahwa masyarakat tiga masyarakat budaya. Saya kira bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan budaya. Ya, berbagai permasalahan di Indonesia itu bisa diselesaikan dengan pendekatan budaya. Nggak ada pendekatan lain gitu. Nggak ada pendekatan militer, nggak ada gitu. Jadi semuanya berujung pada pendekatan budaya. Ini yang paling penting menurut saya. Oke, terima kasih Bang Ramses untuk perspektifnya. Dan ini Bernie sebagai kaum milenial tentunya ya Bernie dan sebagai seorang mahasiswa, ini pandangan Bernie terhadap pendekatan pemerintah kepada masyarakat Papua bagaimana Bernie? Pandangan saya terhadap pemerintah kepada masyarakat Papua yaitu dengan menggunakan humanity approach, yaitu pendekatan manusia seperti yang dilakukan oleh Pak Presiden Gus Dur. Nah, di saat itu dia membuat kayak ada suatu hari nanti orang-orang Papua ini bakal datang ke Presiden Gus Dur ini dan melakukan dapat diberikan waktu untuk menyampaikan keluh kesah mereka terhadap apa yang mereka rasakan di tanah Papua, atau apakah ada yang mereka rasakan itu seperti korupsi dan lain sebagainya. Nah, dengan diharapkan sekali dengan adanya Pak Presiden Jokowi, kami dapat membuat kebijakan yang bisa, di mana suatu saat nanti kami sebagai orang Papua, kalau mau menyampaikan keluh kesah, jangan lewat demonstrasi lagi. Karena itu sangat merugikan banget, dan bakal terjadi seperti yang telah terjadi di tanah Papua sekarang, yaitu kekacauan, kayak kebakaran di mana-mana, dan kegiatan anarkis itu biar dapat dihilangkan itu dengan bertemu langsung bersama Pak Presiden. Oke, berarti memang dibutuhkan sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat begitu ya, Bang? Ya, sarana itu. Dan kalau bisa jangan lewat media sosial. Dan itu sangat memicu. Gunanya memang untuk mencegah hal-hal yang memang tidak kita inginkan terjadi ya, Bernie ya? Iya, ini terakhir dan singkat nih, Bang Ramses dan Bernie, harapan-harapan apa yang kiranya akan disampaikan untuk khususnya negara NKRI, Bang? Harapan yang pertama bahwa ya masyarakat Indonesia, khususnya juga teman-teman dari Papua, ya harus terus mendengungkan bahwa Papua itu adalah bagian dari NKRI. Kan itu sudah diakui PBB sejak tahun 61. Itu yang paling pertama. Yang kedua, pemerintah Indonesia, ya pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus melakukan upaya-upaya atau pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan, secara budaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua gitu. Jadi ada persoalan ekonomi, persoalan sosial budaya ya, itu yang harus dilakukan pendekatannya, sehingga mereka harus mencari tahu kira-kira apa akar persoalan yang ada di Papua itu. Saya kira kita selalu mendukung ya upaya-upaya baik dari pemerintah gitu. Kenapa? Karena bangsa ini bangsa yang besar ya, bangsa yang beragam suku dan agama itu menurut saya memang harus melakukan pendekatan-pendekatan yang komprehensif sehingga bangsa ini tetap kokoh dan tetap bersatu padu dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Amin. Tentunya itu menjadi harapan kita bersama ya, Bang Bernie. Itu harapan kita bersama itu ya. Untuk Bernie sendiri apa harapan yang ingin disampaikan, Bang? Harapan yang dapat saya sampaikan kepada orang-orang saya sendiri, masyarakat Papua, yaitu jangan cepat terprovokasi. Dengan adanya, kalau misalkan ada yang ngajak, ayo kita ribut-ribut, jangan. Kayak mendingan dinilai sendiri, pribadi, kita semua mahasiswa, kami pasti tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Dan dimohon agar jangan cepat terprovokasi, tolong menggunakan media sosial dengan baik, terutama masyarakat Papua sendiri. Dan saya berharap untuk kedepannya Papua tetap damai dan tidak terjadi bentrok antara negara NKRI dengan Papua, soalnya kita adalah satu negara. Luar biasa. Teman-teman milenial, itulah tadi perbincangan kita bersama dengan Bang Ramses dan Bernie. Terima kasih sudah memberikan perspektifnya. Bernie, sukses untuk kuliahnya. Bang Ramses, sukses selalu untuk apapun yang sedang Bang Ramses kerjakan. Sukses selalu untuk kalian berdua dan tetap semangat dan jangan pernah lelah untuk memberikan energi positif bagi sesama. Dan teman-teman milenial, tentunya sebagai kaum milenial kita harus tetap menjadi pedoman untuk mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman milenial, saya Amel Sani pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan Mata Dialog hanya di Mata Indonesia TV, matanya Indonesia. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.